Halo, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Perdana Oktomanik, peserta Latsar CPNS Kemenkes, gelombang 2, golongan 3, angkatan 3, kelompok 3. Asal instansi dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Hari ini merupakan hari ke-6 pelatihan dasar CPNS Kemenkes melalui aplikasi LMS secara asinkronus maupun tanpa tatap muka, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Pada materi agenda 2, yakni membuat kamus aktualisasi, membuat learning journal seperti video saat ini, dan membuat video role play sebagai tugas kelompok, di mana semua tugas-tugas hari ini masih berkaitan dengan nilai-nilai aneka, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, hari ini saya ingin memaparkan penjelasan tugas individu di hari kelima, yaitu mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka di instansi tempat saya bekerja. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka di instalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Adapun kegiatan sebagai psikon medis, yaitu yang pertama seperti kurang lebih hampir sama dengan tupoksi ataupun SKP, yaitu menyiapkan pelayanan psikan medik. Yang kedua, kiekisi pesawat radioterapi eksternal. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan psikan medik bidang radioterapi dengan melakukan planning TPS. Melaksanakan pelayanan psikon medik di bidang radioterapi keselamatan radiasi melalui survei radiasi lapangan. Nah, pada kegiatan pertama, adapun tahapan kegiatannya yaitu memasukkan data planning radiasi dari TPS ke mosaik. Apa sih TPS dan apa sih mosaik? Nah, TPS ini adalah merupakan aplikasi di instalasi radioterapi yang disingkat dengan Treatment Planning System dengan menggunakan sistem komputer. Nah, di TPS inilah kita mengolah data perhitungan dosis yang dikerjakan oleh psikon medis. Nah, setelah data diolah di TPS dengan aplikasi, maka data tersebut kita kirim ke komputer mosaik sebagai interface ataupun perantara dari TPS ke alat selanjutnya. Nah, yang kedua tahapan kegiatan yaitu melakukan kiekisi status di sinar pasien. Nah, pada setiap status sinar pasien, kita sebagai psikon medis melakukan kiekisi ataupun quality assurance dan quality control terhadap status sinar pasien tersebut untuk menghindari near miss, KTD, dan yang lainnya yang tidak diizinkan. Nah, yang kedua, tahapan kegiatan dari kiekisi pesawat radioterapi eksternal, yaitu yang pertama kita melakukan pengecekan mekanikal pesawat radioterapi eksternal setiap pagi di hari kerja, yaitu Senin sampai hari Jumat. Nah, yang kedua, melakukan pengukuran konsistensi output juga setiap pagi di hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Dan yang ketiga, kegiatan dan tahapan kegiatannya yaitu melakukan ketepatan perhitungan dosis dan planning radiasi di komputer treatment planning system tadi itu pada kasus tertentu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengangkat dua kasus, yaitu kasus kanker serviks dan yang kedua itu kasus kanker nasofaring. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pelayanan psikomedik bidang radioterapi keselamatan radiasi melalui survei radiasi lapangan
Adapun tahapan kegiatannya yaitu melakukan pengecekan dosis radiasi di mosek setiap penyinaran pasien, melakukan pengecekan dosis radiasi di status sinar pasien setiap penyinar pasien, dilakukan juga setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Setiap hari kerja di radioterapi itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di hari Sabtu kita libur. Selanjutnya, adapun uraian aktualisasi aneka dari kegiatan dan tahapan kegiatan keempat poin tadi, yaitu pertama kita ambil dari nilai aneka akuntabilitas mengenai transparansi. Nah, di instalasi radioterapi perlunya transparansi karena di radioterapi ini sangat banyak berbicara dengan data. Nah, oleh karena itu pada tahapan kegiatan keempat poin tadi itu, adapun nilai akuntabilitas transparansi dilihat dari salah satu contoh hasil pengecekan data dan perhitungan dosis terhadap pasien harus jelas dan tepat. Dan ini sangat penting sekali diterapkan di instalasi radioterapi manapun. Yang kedua, uraian aktualisasi aneka yaitu nilai nasionalisme. Nah, sebagai ASN, aparatur sipil negara, sudah seharusnya mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan jiwa nasionalisme dengan aktualisasinya yaitu jiwa disiplin dengan melakukan penginputan data sesuai dengan SOP dan antrian yang sudah ditentukan dan tanpa memandang suku, agama, dan ras tentunya. Nah, pada kegiatan sehari-hari sering bahkan banyak dari berbagai daerah pasien yang datang di tempat kita. Oleh karena itu disinilah kita sebagai ASN diuji jiwa nasionalismenya supaya tidak membeda-bedakan pasien yang satu dengan pasien yang lain. Nah, yang ketiga mengenai etika publik yaitu integritas, melakukan pelayanan publik yang berkualitas dengan cara melakukan pengukuran dan pengecekan peralatan dari tahapan kegiatan yang tadi di instalasi radioterapi yang jujur tanpa memanipulasi data. Dan ini sangat penting sekali. Kembali lagi berbicara dengan data. Pentingnya untuk tidak memanipulasi data. Selanjutnya, komitmen mutu. Dari komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dapat dilakukan melalui pengukuran, penginputan data dengan tepat waktu dan tidak mengulur-ulur waktu, dan membuat terobosan baru dengan cara melakukan perhitungan dosis dan tabel Excel. Nah, di mana sebelumnya ada perhitungan dosis yang dibuat secara manual, sementara ada aplikasi Office yang mungkin hampir semua orang udah bisa menguasai tapi sering sekali tidak digunakan. Nah, di sini perlunya inovasi. Walaupun sangat sederhana tapi ini sangat membantu untuk mempercepat perhitungan dosis dan pelayanan pasien di instalasi radioterapi. Nah, yang terakhir itu mengenai anti korupsi. Nilai-nilai aneka anti korupsi yaitu kita ambil dari kejujuran. Nah, jujur dalam hal penginputan data di instalasi radioterapi itu sangat penting. Karena kenapa? Setiap hari di instalasi radioterapi itu berulang-berulang. Salah satu contoh, ada satu pasien itu nanti bisa disinar sampai 30 kali. Nah, karena kita adalah merupakan rawat jalan, di sini perlu penginputan data dari jumlah pasien yang dilakukan penyinaran harus sesuai dengan data rekam medis. Karena sangat dimungkinkan terjadi penggelembungan data. Nah, disinilah diuji jiwa kejujuran dari seorang ASN ataupun aparatur sipil negara. Kurang lebih demikian mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka di instalasi di tempat saya mana bekerja, yaitu radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Mohon maaf jika ada yang salah, kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dulu yang dapat saya bagikan pengalaman belajar hari ini. Sampai jumpa di tahapan selanjutnya dan video berikutnya. Saya Perdana Oktomanik mengucapkan terima kasih. Salam sehat.